Nah, sekarang ini kita lihat di sini, wazuhad ala salasi tabaqatin. Ya, orang zahid, orang zuhud itu sebenarnya ada 3 kategori. Jadi ada 3 tingkatan tabaqah, ya, tingkatan. Faminhum al-mubtadi'un. Nah, jadi yang paling awal itu orang yang mula, artinya tingkat dasar lah, ya, tingkat dasar. Jadi kalau sekolah itu ibtidaiyah, ya, nanti ada sanawiyah, nanti ada aliyah, itu yang paling tinggi lah. Ya. Bagaimana ciri atau sifat orang yang zuhud yang masuk dalam peringkat pertama ini? Itu wahumul ladzina khalat aydihim minal amlak wa khalat qulubuhum mimma khalat minhu aydihim. Ya. Jadi di sini ada dua apa namanya, alat jasmani kita, ya, yang disebut. Yang pertama ialah mereka yang kosong tangannya daripada kepemilikan, tidak ada yang dia punya, ya. Jadi tidak ada miliknya. Karena seperti saya katakan tadi, kita kan tidak ada milik kita, kita pun dimiliki oleh Allah. Jadi itu majas saja ada. Ada saya punya uang, ada saya punya rumah, ada saya punya. Itu sebenarnya kepemilikan itu majasi. Yang punya itu kan Allah. Tiba-tiba kalau dia mau ambil kan kita tidak bisa bertahan. Datang apa namanya banjir, ya, datang pencuri, datang apa namanya api, habis. Jadi bukan kita yang punya sebenarnya. Jadi tadi disebut di sini wa humul ladzina khalat aydihim minal amlak. Ya, cuma kita ini terkadang tidak bisa merasakan itu. Nah, jadi kita tidak masuklah dalam kategori zuhud itu. Nah, jadi tangannya kosong daripada kepemilikan, sebagaimana hatinya juga kosong seperti tangannya itu. Artinya hatinya juga tidak merasa ada saya miliki. Semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu peringkat awal itu. Nah, jadi seakan-akan ini adalah rasa, ya, yang dirasakan oleh seseorang, di mana kita ini tidak punya apa-apa. Hati kita ini tidak ada kecenderungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah zuhud. Ya. Itu apa namanya? Peringkat yang pertama. Kemudian dibuktikan dengan apa yang dirasakan oleh ulama tasawuf. Kama su'ila al-Junaid rahimahullah an-Zuhdi. Nah, jadi apa namanya, konsep di atas ini mau dibuktikan dengan apa yang disebutkan oleh ulama tasawuf. Imam al-Junaid pernah ditanya mengenai zuhud. Beliau mengatakan takhallil aidi minal amlak wa takhallil qulubi minat tama. Ya, jadi mudah dipahami ini. Artinya tangan itu merasa tidak mempunyai apa-apa. Ya, tidak ada saya ini, saya punya, saya ini, tidak ada. Ya, karena dia merasa apa yang dimiliki itu bukan miliknya, itu adalah milik Allah. Seperti yang saya sebutkan tadi. Hatinya juga begitu, tidak ada rasa tamak, kecenderungan ya, kepada perkara-perkara yang dimiliki oleh tangan itu yang berkaitan dengan dunia ini, tidak. Ya.
Jadi orang tasawuf itu tidak pernah dia mengatakan, nah ini baju saya, ini songkok saya, ya, ini apa namanya milik saya. Tidak, karena dia merasakan itu adalah bukan milik, bukan milik. Dan seperti yang saya katakan tadi, ya, kalau Tuhan mau mengambil dalam waktu yang singkat, dia boleh ambil, ya. Dan ini terbukti kan, banyak bukti-bukti yang kita bisa lihat, bencana-bencana alam, pencurian, perampokan dan semacam-macamnya. Artinya yang kita miliki itu mungkin baru terasa kalau kita makan, ya, kita minum. Nah, tapi kalau masih ada timpan, nah itu belum tentu kita boleh manfaatkan. Ya. Jadi perasaan tidak ada kepemilikan itu, sama ada di tangan ataupun di hati. Nah, itulah yang dikatakan zuhudul mubtadi'in. Ya, zuhudnya orang-orang yang peringkat pertama. Nah, seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Junaid, Su'ila Sari As-Sakati, ya, ini juga seorang ulama tasawuf yang terkenal, rahimahullah, anis zuhdi. Nah, ditanya mengenai apa yang disebut dengan zuhud, ya hampir sama juga jawabannya, an yahluwa qalbuhu mimma khalat minhu yadahu. Ya, artinya hatinya kosong, ya, seperti mana tangannya juga kosong. Nah, tapi di sini jangan dipahami bahwa tidak ada apa-apanya. Tidak ada juga, bukan kemungkinan orang itu dari sudut kenyataan. Dia banyak hartanya, banyak miliknya, banyak uangnya sebagainya, tapi dia merasa itu bukan dia miliknya. Itu yang dimaksud di situ. Jadi jangan dipahami secara apa namanya itu zahir, sehingga memberi terjemah kepada zuhud itu benci kepada dunia, itu bukan. Tapi yang paling penting kita tidak merasa ada milik kita, karena kita pun dimiliki oleh Allah. Satu saat dia boleh kasih penyakit kita, semua yang kita makan tidak ada rasanya, tidak enak, ya kan? Jadi apa yang kita miliki? Mungkin sudah ada di kantong kita, uang kita, kita sudah merencana mau beli sesuatu, tapi di tengah jalan ada orang yang minta, kita kasih. Nah, itu ada pahalanya kan? Tapi tidak lagi sesuai dengan apa yang kita perlukan untuk makan. Dan itu bagus, ya, karena kita mementingkan orang lain daripada diri kita, ya, untuk kebaikan. Ya, jadi itu yang pertama. Nah, jadi kalau kita sudah ada rasa seperti itu, maknanya kita sudah ada di peringkat awal. Ya, tapi kalau kita masih merasa apa yang kita miliki di rumah ini, artinya kita pastikan, kita yakin bahwa itu adalah milik saya, tidak ada orang yang boleh ganggu. Nauzubillah, kalau ada perasaan bahwa Tuhan pun tidak boleh mengganggu, ya, betul-betul dia merasa dia yang kuasa, dia yang mengatur, nah, itu maknanya sudah jauh lah dari sifat zuhud itu. Ya. Kemudian seterusnya, karena ini ada 3 ya, 3, jadi kita baca lagi. Wa firqatun minhum mutahaqqiquna fi zuhdi. Ya. Peringkat yang kedua ini adalah mereka yang zuhud secara hakiki. Ya. Jadi dia lebih tinggi lagi dibanding derajat yang pertama tadi. Ya. Dan ini dibuktikan dengan penjelasan para ulama sufi. Wa wasfuhum, ya, adapun sifat
orang zuhud peringkat kedua ini, ya seperti yang dinyatakan oleh Imam Ruwain Ibni Ahmad. Ya, ketika ditanya tentang zuhud, ya, hina su'ila aniz zuhdi, ketika ditanya tentang zuhud, apa dia katakan? Tarku huzuzin nafsi min jami'i ma fid dunya. Jadi meninggalkan kecenderungan jiwa kita, kecenderungan hati kita, min jami'i ma fid dunya, segala apa yang ada di dunia ini. Ya. Jadi tidak ada itu yang mengatakan, saya suka makanan ini, saya tidak suka makanan ini, saya suka air ini, saya tidak suka minum yang seperti ini. Nah, karena semua itu sudah ditinggalkan. Ya. Dia minum apa yang ada. Jadi kalau dia minum apa yang ada lah. Ya, dia cuma saya tidak suka ini yang saya ini. Karena dia merasakan bahwa itu adalah khusus. Itu adalah kecenderungan hati. Sedangkan dia tidak mau diperintah oleh perasaan hati ini yang terkait dengan dunia. Kecuali yang terkait dengan akhirat, terkait dengan ibadah, ya tentu dia turut. Pokoknya tengah malam, ya, terus terbangun, ada keinginan untuk sholat, ya dia turutin. Tapi kebanyakan dihalang. Ada yang mengganggu, tidak usah sebentar lagi, ya nantilah, ya ini kan bukan wajib, macam-macam gangguan. Atau kita mau memberikan bantuan, tidak usah, ya biarlah kita simpan untuk anak-anak kita, biarlah kita simpan untuk keperluan lain, ya itu bukan tanggung jawab kita. Ya, jadi itu kan godaan-godaan. Padahal itu adalah huzuzun nafs. Jadi kita tinggalkan semua, ya, apa yang menjadi kecenderungan itu tadi yang berkaitan dengan dunia. Nah, kita tinggalkan. Min jami'i ma fid dunya, segala apa yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Fahada zuhdul mutahaqqiqin. Inilah zuhud orang-orang yang orang-orang yang betul-betul mendalam sifat zuhudnya. Li'anna fi zuhdi fi dunya hazzan li nafsi. Karena zuhud di dunia itu juga, ya termasuk kecenderungan hati juga. Lima fi zuhdi minar raha. Karena dia merasa kalau kita zuhud di dunia ini, itu adalah satu kita merasa istirahat, ya. Kita dapat pujian, ya. Kita dapat sanjungan, kita boleh mendapatkan ittihaz al-jah indan nas. Orang boleh menghormati kita, wah ini, ya, ustadz kita sangat zuhud, jadi dihormati, ya. Jadi itu juga itu juga adalah khusus yang sepatutnya ditinggalkan kalau kita mau sampai kepada zuhud yang hakiki itu. Ya. Ada juga yang begitu, ada orang yang selalu memperlihatkan dia zuhud, dia apa, dia selalu menyatakan saya ini puasa Senin Kamis, saya ini sembahyang tengah malam. Jadi orang semua memberikan pujian, padahal sepatutnya itu tidak boleh kita sebut itu. Karena itu boleh mendatangkan huzuzun nafs, ya, keinginan, walaupun namanya zuhud, ya, tapi zuhud itu juga termasuk bagian daripada kecenderungan hati untuk dunia, ya, karyanya mau dipuji, mau diberi sanjungan,
atau mau diberi sedekah umpamanya, diberikan apa namanya bantuan. Ya, jadi itu yang dikatakan di sini, faman zahida bi qalbihi fi hadhihi zuhud khusus. Jadi barang siapa yang zuhud, ya, hatinya daripada kecenderungan seperti ini, itulah orang yang betul-betul mendalam, ya, sifat zuhudnya. Jadi yang tahu kita zuhud itu, yang tahu kita sampai kepada maqam az-zuhud itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kita perlihatkan kepada orang lain. Kapan kita perlihatkan, mananya itu bukan lagi zuhud yang hakiki. Ya, jadi dua. Jadi pertama tadi yang agak umum, ya, artinya kita merasa tidak ada yang kita miliki dan sebagainya, baik tangan kita maupun lebih-lebih hati kita. Dan yang kedua ini dia lebih lagi, karena segala yang berkaitan dengan khusus an-nafsi, kecenderungan hati itu kepada sesuatu yang berkaitan dengan dunia ini, dia menjauhi, ya, perkara itu. Bukan hanya kepemilikan, tetapi kecenderungan. Jadi tidak ada dia. Kalau yang tadi mungkin dia tidak mengatakan ini saya punya, ini saya punya, ini saya punya. Nah, itu tidak ada lagi, sudah seperti itu. Semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ini, saya suka ini, saya tidak suka ini, tidak ada lagi seperti itu. Ya. Jadi semuanya ini adalah di bawah taufik atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala geraknya di dunia ini itu di bawah taufik, bimbingan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita sebut, kalau kita belum mampu lagi tidak apa-apa, artinya kita berusaha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita kepada golongan-golongan yang disebutkan tadi itu. Wal firqatus salisah, ini yang paling tinggi, yaitu alimu wa tayakkanu. Jadi orang itu yang zuhud tadi itu, dia mengetahui, dia meyakini, dengan hati yang kuat, yakin betul, anna law kanati dunya kulluha lahum milkan halalan wa la yuhasibuna 'alaiha fil akhirah wa la yanqusu dzalika mimma lahum 'inda Allahi syai'a summa zahidu fiha lillahi azza wa jalla. Ya. Jadi lebih tinggi lagi. Jadi dia yakin, dia betul-betul terpatri dalam hatinya, tertanam di dalam hatinya, bahwa sekiranya dunia ini, ya, yang ada pada dirinya itu adalah miliknya yang halal, bukan yang haram. Dan memang kerja baru dia dapat, ya, artinya rezeki yang halal. Dan dia yakin bahwa apa yang dia miliki itu la yuhasibuna alaihi fil akhirah, ya, tidak akan dihisab, karena semua melalui jalan yang sesuai dengan syariat, ya, halal, dan dia manfaatkan untuk, ya, keperluan agama. Wala yang kusudali kami malam indallahi syai'a, dan tidak ada kekurangan sedikit pun, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada. Summa zahidu fiha lillah, ya, kemudian dia zuhud, ya, terhadapnya karena Allah semata. Lakana zuhduhum fi syai'in munzu khalaqaha Allah Ta'ala ma nazara ilayha atau ma nuzira ilayha. Ya. Jadi zuhudnya mereka itu terhadap sesuatu sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak pernah
melihatnya, artinya dia tidak pernah memberikan perhatian kepadanya. Jadi seakan-akan dia itu sudah tidak ada lagi keterkaitan ya dengan kehidupan dunia ini. Ya. Istilah yang biasa timbul di kalangan orang Bugis, nak bokori nilino. Ya, tapi jangan dipahami secara zahir. Artinya di dalam hatinya ini memang sudah tidak ada lagi. Ya. Walaupun dia miliki, tidak ada nilainya itu. Ya. Apa yang dia miliki ini walaupun bermanfaat ada, ya, tetapi dia merasakan tidak ada nilainya. Ya. Tidak ada. Ya. Nanti dimanfaatkan, nah baru ini ada nilainya rupanya. Itu nilai itu pun di dunia. Jadi yang boleh menikmati hanya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.